Hai teman-teman, berikut kita akan sampaikan produk knowledge daripada Fasanta Innova, mengingat peminatnya sangat banyak sekali. Nah, jadi di sini nanti saya akan menjelaskan secara poin penting daripada apa yang harus Anda ketahui mengenai Fasanta Innova. Di sini saya akan menjelaskan mengapa kita harus membeli Fasanta Innova yang berlokasi di kawasan MM 2100 Cibitung. Seperti Bapak Ibu ketahui dari slide di sini, Jabodetabek saat ini adalah one of the fastest growing megacities in the world. Ini artinya apa? Pertumbuhan satu kota itu berbanding lurus dengan kenaikan harga properti. Bapak Ibu lihat di sini, Jakarta hanya 15% pertumbuhan kotanya. Artinya kenaikan properti pun paling 15%. Sedangkan di daerah Cibitung, kita lihat di sini outer suburb itu mencapai 53%. Jadi kalau kita mau investasi, lebih baik ke daerah yang sedang berkembang. Karena kenaikan harga properti pun sangat cepat untuk naiknya. Jadi sangat tepat sekali untuk investasi. Ya. Ini seperti kalau harga saham masih murah, jadi kenaikannya masih cepat. Dan juga kita lihat di sini, ya kan, kalau daerah barat Jakarta, kepadatan penduduk hanya 7,5 juta. Sedangkan di daerah timur Jakarta, lebih banyak hampir 1 juta, yaitu mencapai 8,4 juta. Kita lihat di sini, apa artinya? Ya kan? Kenaikan harga properti itu juga sangat berpengaruh dari jumlah penduduk yang ada. Kita lihat daerah barat Jakarta, Alam Sutra, Serpong, BSD, kenaikan harga propertinya sangat luar biasa. Sedangkan di daerah timur Jakarta jauh lebih banyak, hampir 1 juta lebih banyak, yaitu 8,4 juta penduduk. Kita lihat kenaikan harga properti di Alam Sutra, BSD, Serpong sana, luar biasa karena penduduknya sangat banyak. Sedangkan di daerah timur Jakarta, potensinya jauh lebih banyak, apalagi didukung oleh industri-industri yang skala internasional. Ya. Nah, jadi di sini kenaikan harga properti di daerah timur Jakarta ini seperti 8 tahunnya lalu di Alam Sutra. Ya, jadi sekarang ini sedang mulai naik. Jadi kalau Bapak beli di sini, ini sudah tidak salah di Fasanta Innova. Kita lihat di sini adanya tenant-tenant yang luar biasa dari MM 2100, ya kan? Adanya Toyota, Honda, ya kan? Ini Jotun, Unilever, ya kan? Kawasaki, Yamaha, Daihatsu, LG. Ini adalah semua company-company yang anti-krisis punya. Jadi kita lihat di sini ada potensi juga karyawan sebanyak ratusan ribu karyawan yang ada di dalam kawasan. Sedangkan ini, jadi kita mendapatkan informasi captive market yang sangat jelas untuk investasi di Fasanta Innova. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat, ya kan, kenapa ya kan kita perlu investasi di Cibitung, terutama di MM 2100. Karena perlu Anda ketahui, total ekspor Indonesia itu 40% ternyata dikontribusi dari kawasan Kabupaten Bekasi ini, yaitu mencapai 40%. Income Indonesia itu dari hasil pertambangan, hasil perkebunan, dan salah satu yang penyumbang income Indonesia terbesar itu adalah dari ekspor. Dan ternyata 40%-nya dari sini. Jadi Bapak Ibu kalau tidak investasi di daerah sini, itu salah besar. Karena asing pun sudah investasi di daerah sini. Karena ekspornya besar sehingga mendapatkan income yang cukup luar biasa, 35 miliar dolar, ya kan? Dan juga kenapa kita harus segera untuk investasi di daerah sana, yaitu di daerah Cibitung, karena saat ini pemerintah sedang gencar-gencarnya pembangunan infrastruktur. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut, ya kan? Dan juga perlu diketahui juga bahwa ternyata UMR tertinggi di Indonesia itu ada di daerah Kabupaten Bekasi. Ya, ini menunjukkan bahwa tingkat kebutuhan tenaga kerja yang sangat tinggi dan juga tingkat kesejahteraan masyarakat di sana itu jauh lebih tinggi karena daripada biaya hidup, tingkat hidupnya di sana jauh lebih tinggi dibandingkan daerah yang lain. Dan juga kita ketahui, ya kan, potensial market dari kita menyewakan di situ luar biasa, ya kan, mencapai 25% untuk harga sewa dari nilai kita beli investasi. Nanti saya akan jelaskan juga lebih lanjut. Nah, ini karena kita bisa potensial sewanya sangat tinggi itu karena ada 2.000 company yang ada di sana. Dan itu adalah company-company kebanyakan adalah dari Jepang, terutama di MM sendiri ada 70% tenannya itu adalah Jepang. Jadi MM ini adalah memang pusatnya expat Jepang di Indonesia, itu ada di MM. Sehingga dia bisa memberikan potensial market yang sewa yang sangat tinggi, ya. Nah, jadi di sini juga daerah Cikarang itu mendapatkan sebutan sebagai industri terbesar di Southeast Asia. Ya, jadi di sini kita lihat potensinya sangat besar. Daerah timur Jakarta yang hanya kawasan industrinya hanya untuk domestik saja sudah bisa meningkat harga propertinya segitu tinggi. Nah, sekarang kita lihat harga potensi di daerah timur Jakarta, terutama di daerah MM 2100 ini, harusnya jauh lebih baik, ya kan?
Dan ini adalah saatnya kita untuk masuk sebelum harga properti ini melonjak dengan harga luar biasa. Nah, seperti slide di sini, kita lihat di sini, Asuka Service Apartment di dalam kawasan MM sendiri, ini sudah hampir lebih dari 20 tahun, ya kan. Harga sewanya di situ untuk yang one bedroom ukuran 36 meter persegi, itu mencapai 2.100 per bulan. Bukannya per tahun. Ini adalah angka yang luar biasa karena peminat daripada sewa di sana itu sangat tinggi, terutama orang expat. Ya. Kita bicara kawasan industri di MM saja, ada 130.000 karyawan. Jika kita bicara 10% orang expat saja, sudah ada 13.000. Mereka ini kekurangan tempat tinggal. Nah, ini adalah potensi market kita. Ini yang membuat harga sewa di sana sangat tinggi. Dan Enso itu rentalnya itu 15 juta per bulan. Nah, ini artinya potensi untuk sewa di situ memang benar-benar tinggi. Padahal kita lihat ya, harga properti di Fasanta Inopark apartemennya itu mulai dari harga 279 juta saja termasuk PPN. Artinya kalau kita sewakan hanya 10 juta aja per bulan, itu sudah 3 tahun itu sudah balik modal. Tahun katakan nggak usah 100 juta lah, nggak usah 120 juta. Kita sudah lihat di sini potensinya untuk investasi sangat luar biasa. Bukan hanya dapat dari capital gain saja, tapi dari sewanya. Nah, di sini kita lihat persimpangan daripada tol Jakarta Cikampek dengan JOR 2, ya. Dan ini completion akan selesai di tahun 2019. Nah, berikutnya adanya juga pembangunan infrastruktur dari LRT. Nah, ini juga selesai di 2019 sampai Bekasi Timur, dan untuk tahap selanjutnya akan dilanjutkan sampai ke Kerawang, dan tentunya akan mendapatkan stasiun di Fasanta Inopark juga di Cibitung. Nah, kita lihat juga di sini, slide di sini. Ini merupakan peta moda kereta transportasi. Nah, ini nanti dari Fasanta itu akan terkonek dengan moda transportasi di Jakarta seperti yang Bapak Ibu lihat di slide ini. Jadi nanti kalau sudah jadi ke Jakarta hanya butuh waktu 20 menit saja kita sudah mencapai Jakarta. Jadi ini akan sangat nyaman sekali, dan Bapak Ibu bisa lihat dari slide ini bahwa Fasanta Inopark tepat di depannya itu memiliki stasiun TOD daripada LRT dan MRT. Jadi ini merupakan lokasi yang luar biasa. Ya. Dan ditambah lagi perkembangan infrastruktur yaitu Kertajati International Airport yang saat ini sedang dalam pembangunan. Rencana Februari 2018 sudah dimulai dipakai landasan pertamanya untuk mendarat. Nah, ini jadi kita lihat potensi. Kalau infrastruktur di daerah timur sini semua jadi, tentunya harga properti di daerah sana akan naik dengan cepat. Belum lagi adanya Patimban. Nah, ini daerah pelabuhan yang sedang dibangun oleh pemerintah juga, ya kan? Nah, ini kontraktornya dari Pelindo 2 dan Mitsubishi Group dari Jepang, dan ini juga selesai 2019. Artinya, dalam waktu dekat, hanya 2 tahun dari sekarang, 2019, ini sudah ada banyak perubahan infrastruktur di daerah timur Jakarta. Jadi, tidak salah lagi, jangan tunggu-tunggu untuk cepat-cepat investasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan lokasi, ya kan, tentang Fasanta Inopark. Karena lokasi dan dalam properti itu adalah nomor 1. Ya. Kita lihat di sini dalam slide ini adalah peta JOR 2. Bapak Ibu lihat di sini lingkar yang tengah ini adalah lingkar luar Jakarta, JOR pertama. Dan yang ini yang sedang dibangun oleh Presiden kita Jokowi saat ini yang sedang dikebut, yaitu JOR 2. Nah, lokasi dari Fasanta ini sangat luar biasa, yaitu persimpangan antara tol Jakarta Cikampek dengan JOR 2. Persis di interchange-nya. Apa yang berpengaruh dari sini? Ini yang perlu kita ketahui. Tol JOR 2 ini, ya, apabila sudah selesai dibangun, dan targetnya adalah 2019, artinya harga properti di Fasanta pasti akan menaik luar biasa. Kita sudah bisa melihat contohnya di Alam Sutra, pada saat tolnya dibuka, kenaikan propertinya mencapai 3 kali lipat. Begitu juga kita lihat di Pantai Indah Kapuk, PIK, begitu tolnya dibuka, kenaikan propertinya juga langsung melejit tinggi. Demikian juga dengan Fasanta. Saat ini dalam tahap pembangunan. Jadi kalau sebagai investor yang jeli, dia akan segera membeli Fasanta Inopark karena dia tahu begitu JOR-nya selesai dan pasti harga propertinya akan langsung melejit naik juga. Nah, ada berita baiknya di sini setelah meeting berkali-kali dengan Jasa Marga dan juga kebetulan rencana bahwa Agustus nanti Presiden Jokowi kita juga akan melakukan groundbreaking di lokasi Fasanta Inopark untuk interchange daripada tol Jakarta Cikampek dengan JOR 2. Ya, jadi di sini ada kabar baiknya yaitu Desember 2018, artinya 1,5 tahun dari sekarang, tol dari Jagorawi akan terkonek langsung ke Fasanta. Selesai tahun Desember 2018. Artinya dalam waktu 1 tahun lebih saja, harga properti nanti di Fasanta itu pasti langsung naik. Nah, ini yang tidak boleh dilewatkan.
Dan apalagi yang kita perlu ketahui di sini, orang nanti dari Serpong mau ke daerah Bekasi atau mau ke Bandung, itu pasti akan melalui Jor 2 dan akan melalui interchange daripada Fasanta ini. Artinya market dari Fasanta ini juga sangat luas, bisa dari selatan, dari Depok, dari Bogor, dari Gunung Putri, Cibubur, ataupun dari utara, daerah Tanjung Priok, Marunda, ya kan? Ini pun mereka juga bisa membeli di Fasanta Inopak. Artinya potensi market ini sangat besar dikarenakan lokasi dari Fasanta ini persis di interchange seperti di Puri Indahnya kalau di Jakarta Barat. Ya, jadi ini satu hal yang sangat luar biasa. Seperti dalam pepatah properti, ya kan? Lokasi itu yang paling penting. Ya. Nah, seperti di slide di sini bisa dilihat lebih jelas. Ya. Arah kiri ke kanan itu adalah tol Jakarta Cikampek. Sedangkan yang dari bawah ke atas itu adalah Jor 2. Dan itu adalah persimpangannya. Nah ini lokasi dari Fasanta Inopak. Ini memang luar biasa. Nah ini kita bisa lihat dari Google Map-nya. Tepat persis di keluaran kilometer 24 tol Cibitung. Begitu exit Anda bayar sudah langsung sampai. Disitulah lokasi CBD 100 hektar daripada Fasanta Inopak. Nah seperti Anda lihat di sini location highlight. Ya, jalur merah, titik-titik merah itu putus-putus. Itu adalah jalur kereta cepat Jakarta-Bandung dan warna yang kuning putus-putus ya itu adalah jalur LRT ya. Nah, Fasanta itu terletak di antara Jor 2 dengan tol Jakarta Cikampek seperti Bapak lihat di sini. Artinya Bapak lihat di sini satu persimpangan yang satu hal yang luar biasa. Dan kita lihat di sini peta daripada kawasan industri di Cikarang. MM 2100 ini adalah lokasi kawasan industri yang paling dekat dengan Jakarta. Lipo Cikarang 34,7 ya kan? Nah, sedangkan Kerawang di kilometer 46 ya kan? Jadi selisih 10 kilo ya kan? Nah jadi pintu masuk kawasan timur Jakarta itu tepat persisnya itu adalah di MM 2100. Jadi ini sangat dekat sekali dengan Jakarta. Nah ini lokasinya. Dan kita lihat lagi jalur yang warna hitam. Ini adalah jalur hitam putus-putus. Ini adalah jalur automated people mover. Ya, automated people mover itu seperti kalau kita ke Changi Airport. Ada kereta yang menghubungkan Terminal 1, Terminal 2, dan Terminal 3 yang pakai roda. Dan itu sangat halus sekali, nggak ada suaranya. Itulah automated people mover. Dan kabar baiknya, mulai Agustus nanti, ya kan, nah, dari pemerintahan Jepang atas inisiatif dari MM 2100, akan mulai untuk visibilisasi SS-nya. Jadi akan dilakukan pembangunan automatic people mover dalam waktu dekat, yaitu dari stasiun Cikarang menuju selatan, turun ke bawah ke arah Lipo Cikarang. Nah, lanjut ke arah barat itu akan berujung di Fasanta Inopak di kawasan MM 2100 CBD-nya. Kalau ke arah timurnya akan lanjut ke Delta Mas, ke KIC, dan berakhir di stasiun Walini kereta cepat ya. Jadi di sini kita lihat ya, Fasanta ini bukan hanya persimpangan tol saja, tapi juga persimpangan daripada jalur kereta api. Automatic people mover berujung di Fasanta Inopak. Orang kalau mau ke Jakarta bisa sambung dengan LRT ataupun MRT di stasiun TOD yang persis lokasinya di Fasanta Inopak. Jadi Fasanta ini lokasinya luar biasa sekali dan ini adalah harga properti mahal itu karena apa? Karena salah satu adalah akses yang sangat mudah, transportasi, kelengkapan transportasi yang sangat convenience untuk dicapai dan juga potensi dari perkembangan daripada satu daerah tersebut. Di mana potensi perkembangan di daerah MM 2100 ada 100 hektar. Dengan tahap pertama ini hanya 12 hektar. Artinya potensinya masih sangat besar. Nah, lanjut di sini saya akan menjelaskan tentang konsep master plan daripada Fasanta Inopak. Konsep daripada Fasanta Inopak ini menggunakan konsep yang sudah terbukti, di mana di kota-kota baru di China, seperti kita lihat di Shanghai, di Pudong, di Guangzhou, ya kan? Nah, di Xi'an, kita lihat konsep satu CBD dengan konsep seperti Fasanta Inopak ini terbukti membuat harga properti 2-3 kali lebih cepat dibandingkan dengan konsep pembangunan yang biasa. Di mana konsep daripada Fasanta Inopak ini bahwa kita tinggal di situ, bekerja, belajar dan bermain itu di dalam satu kawasan CBD. Satu kawasan CBD dengan sangat lengkap. Jadi kita bukan hanya tinggal di situ, kita juga kerja di situ, kita belajar sekolah juga di situ, dan juga kita bermain, bersosialita dengan teman-teman juga di situ. Terbukti seperti kita lihat dalam konsep kalau di Jakarta, kita bisa lihat di kawasan Sentrapak, di Grogol. Harga apartemen di sana, padahal apartemennya speknya apartemen middle, tapi harganya bisa lebih tinggi dibandingkan apartemen mewah di Jakarta Barat yang lainnya. Walaupun speknya lebih tinggi, hanya jual 25 sampai
29 juta per meter. Sedangkan di apartemen di Central Park bisa mencapai 40 juta sampai 50 juta per meter. Ini kenapa? Karena orang merasa convenience dan nyaman dengan adanya fasilitas. Adanya mall, ya kan? Dekat dengan kampus. Adanya juga Central Park yang tempat hijau yang sangat besar. Ini membuat orang sangat nyaman. Sehingga mereka mau membeli walaupun harga lebih mahal. Balik lagi ke lokasi dan fasilitas. Dan di dalam Fasanta Innova ini, lokasi sudah sangat luar biasa, fasilitasnya juga luar biasa. Nanti saya akan jelaskan. Nah, jadi Fasanta Innova ini adalah satu konsep CBD menggunakan master plan daripada konsep daripada Green CBD. Ya, jadi di sini kita akan mengikuti arahan daripada Green CBD untuk membangun. Jadi kita lihat bisa seperti di slide ini, bahwa kawasan ini akan sangat-sangat hijau, ya kan? Karena kita juga akan membangun multi-layer garden, ya, di mana di dalam tahap pertama ini, ya, Cibitung New City, ya, Green CBD Icon. Di sini kita akan membangun satu multi-layer yang sangat-sangat besar sekali, multi-layer garden. Nah, ini adalah perspektif daripada bird eye view. Ini juga konsep daripada master plan daripada Fasanta Innova ini kuncinya adalah di inovasi. Pada saat ini adalah inovasi itu adalah satu solusi untuk mengatasi perkembangan zaman. Kita lihat konsep daripada master plan perumahan-perumahan sebelumnya, itu konsepnya konsep egois, ya. Karena kita sama tetangga belum tentu bisa kenal. Tapi dengan konsep Fasanta Innova ini, dengan satu inovasi yang sangat luar biasa, memungkinkan untuk orang saling berkenal walaupun beda tower. Kenapa? Karena kita menyediakan satu lahan untuk community hub, tempat untuk orang berkumpul. Jadi anak-anak bisa bermain di dalam satu tempat yang sama. Orang tuanya juga ikut nemenin, akhirnya orang tuanya bisa saling kenal, sehingga mereka mendapatkan teman baru, teman berkumpul baru, dengan fasilitas yang sangat baik. Ini adalah solusinya. Ini adalah menginspirasi daripada Fasanta. Nah, kita lihat sekarang dari master plan-nya, ya kan? Kita lihat nomor 1 itu adalah ada 10 tower apartemen. Nah, di sini kurang lebih totalnya ada 14.000 hunian. Nah, ini akan dijual kita tahap pertama ini. Ya, jadi di sini kita lihat potensi marketnya untuk orang yang mau tinggal di sini ataupun yang mau buka toko di dalam shopping street kita nanti, potensinya sangat besar sekali karena adanya captive market dari hunian yang sangat begitu besar. Belum lagi ditambah dengan adanya ratusan ribu dan tenan-tenan dari kawasan, ya. Dan tenan-tenan di sini pabrik-pabriknya sangat besar, ya. Nomor 4 itu adalah kondominium dan service apartment. Nah, adanya nomor 3 ini adalah office tower, di mana office tower ini adalah satu bangunan yang paling tinggi di Fasanta Innova. Ini adalah merupakan ikonik daripada bangunan di Fasanta. Ya, jadi kebetulan ini lokasi di interchange dan juga pintu masuknya kawasan timur Jakarta. Jadi harus ada bangunan yang unik, ya kan, untuk mempercantik keindahan satu kota, ya kan. Nah, kita lihat di sini yang nomor 2 itu adalah Universitas ITB yang telah signing kemarin. Ya, jadi itu 31 lantai. Dan ITB ini disebut adalah ITB Teknopark. Ya, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut ya mengenai ITB. Ya. Dan nomor 5 ini adalah Geraha MM 2100, yaitu grup daripada sama dengan Geraha Kedoya di Jakarta Barat. Nah, ini adalah International Hospital Grade A. Ya. Ini merupakan salah satu fasilitas. Ya. Kita lihat di sini Fasanta Innova ini memberikan sesuatu yang berbeda dibandingkan yang lain. Ya. Kenapa harus beli Fasanta Innova? Karena Fasanta Innova di sini MM 2100 ya, di dalam kawasan ini, kalau kita mau bikin satu hunian, fasilitasnya yang harus disiapkan terlebih dahulu. Karena kalau satu hunian tanpa adanya rumah sakit, apabila ada kejadian, mau dibawa kemana? Nah, jadi kalau tidak ada rumah sakit, itu sangat tidak baik untuk sebagai tempat tinggal. Ya. Nah, sedangkan di Fasanta Innova ini, kabar baiknya, Geraha MM 2100 Hospital ini 2 bulan lalu sudah topping off dan tahun depan sudah beroperasional. Dan juga kalau tempat tinggal, tentu juga kalau tidak lengkap, kalau misalnya tidak adanya sekolah dan universitas. Ya, jadi Fasanta Innova ini, ya kan, bukan menjanji-janjikan kepada Anda semua, tapi sudah memberikan bukti bahwa dengan signingnya seremoni kemarin dengan ITB, ini akan membangun satu ITB Teknopark ini dengan total daripada tenaga kerja dan mahasiswanya itu adalah 10.000 orang. Jadi kita lihat di sini sangat jelas ya potensi marketnya. Bukan hanya dari kawasan tenan yang ada ratusan ribu, tapi juga dari adanya 10.000 mahasiswa yang ada di sana. Ya, dan juga dikelilingi oleh shopping street, ya. Nah, mungkin kita bisa lihat yang di sini, yang 2D. Kita lihat di sekeliling sini adalah dikelilingi oleh ruko, ya.
Dan ruko ini semua menghadap jalan, dan juga ada juga ruko yang belakangnya itu ada mall, jadi itu ada 2 fasad. Satu keliling ini adalah 1,5 kilo. Jadi ini akan membuat satu shopping street yang luar biasa sebagai fasilitas, ya kan. Ini potensi untuk rukonya luar biasa, ya. Seperti tadi sudah disampaikan, captive marketnya sudah jelas. Membeli ruko di sini sudah pasti ramai. Kenapa? Dari hunian apartemen saja sudah ada 14.000 kepala keluarga nantinya. Belum lagi adanya mall, ya kan. Nah, mall ini 4 lantai, kurang lebih 100.000 bangunannya, 100.000 meter persegi. Dan kabar baiknya, entertainment-nya karena kawasan MM-nya adalah kawasan Jepang, yang dikenal dengan Little Tokyo, tentunya entertainment-nya daripada mall juga dari Jepang. Ya, jadi mall ini akan sangat bagus sekali, di mana F&B-nya juga sangat kuat, dan supermarketnya juga harga murah tapi kualitas bagus. Nah, jadi potensi kita untuk membeli ruko di sini sangat baik. Belum lagi adanya Geraha MM 2100 Hospital. Ini 24 jam pasti akan ramai terus, namanya rumah sakit, ya. Ada juga 10.000 mahasiswa daripada ITB, ya, yang akan berkumpul di sini. Di mana kita tahu, ya, di mana ada ITB pasti tempat itu pasti akan ramai. Jadi untuk membeli di sini, ruko-ruko di sini itu sangat baik dan sangat limited, hanya 200-an unit saja. Nah, ini adalah gambaran multi-layer. Nah, di tengah-tengah daripada Fasanta Inopark di sini ada hampir 2 hektar lahan yang dipakai untuk sebagai multi-layer park. Dan ini adalah pertama di Indonesia, ya. Seperti Bapak Ibu lihat di sini, ini perspektifnya luar biasa. Dan Central Park ini akan menghubungkan seluruh tower yang ada di Fasanta Inopark. Jadi kalau kita dari podium apartemen, kita tanpa turun harus ke ground floor, kita bisa langsung jalan dari atas podium, langsung ke office, ataupun langsung jalan ke universitas, ataupun ke mall. Dan juga Anda bisa langsung jogging track, atau naik sepeda, turun berkeliling, ya kan, naik turun, bisa sampai dari atas lantai 5, bisa turun ke lantai basement tanpa harus lift, tapi Anda bisa putar-putar. Dan luasannya ini kurang lebih hampir sama dengan Eco Park di Ancol. Jadi saya pun juga mau membeli apartemen di sini karena weekend saya bisa bawa anak-anak untuk bermain di sini. Karena fasilitasnya di sini sangat luar biasa, ada 28 in 1, nanti juga akan saya jelaskan. Di sini dikelilingi juga akan banyak sekali gazebo, di mana di setiap gazebo ada tempat barbecue, jadi kita bisa berkumpul dengan teman-teman atau keluarga atau saudara, ya kan, sambil santai di taman, sambil barbecue, view-nya ke Central Park. Ini adalah fasilitas yang luar biasa, walaupun harganya hanya 279 juta termasuk PPN, dan ini huniannya sangat nyaman, ya. Karena total gardennya di sini karena multi-layer itu mencapai 3 hektar. Nah, ini contoh jembatan yang menghubungkan dari setiap podium apartemen. Nah, di sini kita lihat, di sini banyak tempat area-area taman bermain. Di sini tempat orang bisa istirahat, berteduh, ya. Kenapa harus multi-layer di Indonesia? Karena Indonesia negara tropis, ya, panas. Kalau jam 10, jam 11 siang saja, orang sudah tidak mungkin bisa duduk di taman. Tapi dengan adanya multi-layer, artinya orang tetap bisa duduk di taman karena atasnya masih tertutup oleh layer taman di atasnya. Nanti kalau sore dia baru bisa pindah ke atas untuk bersantai di atas. Ya, jadi ini multi-layer ini pertama di Indonesia dan ini adalah satu inovasi yang luar biasa. Ya, seperti Anda lihat perspektif di sini sangat bagus sekali. Ya, ada orang jogging, main sepeda, anak-anak ada yang sedang main di lapangan. Jadi di dalam konsep master plan, di sini ada world class office tower, seperti tadi disampaikan. Slide ini menjelaskan bahwa parkir di Fasanta Inopark ini, parkirnya semua integrated, di mana semua terhubung. Ya. Nah, jadi antar bangunan, antar tower itu semua terhubung. Jadi kita bisa langsung akses ke mall, ataupun kita mau akses ke office, ataupun universitas dari parkir saja. Ya, jadi ini satu hal yang luar biasa. Ya, karena parkir di sini, ini yang disediakan oleh Fasanta, ini parkir sangat luas, ya, di mana untuk apartemennya itu 1:3, ya. Biasanya yang diberikan oleh developer itu 1:5, tapi Fasanta Inopark karena memperhatikan kenyamanan itu 1:3, ya. Apalagi untuk rukonya, ya. Rukonya juga disediakan satu tempat. Nanti saya akan jelaskan lebih detail. Nah, ini adalah Fasanta akan menjadikan satu trendy di Indonesia, ya kan. Shopping mall di sini. Ya, jadi shopping mall-nya seperti yang saya sampaikan, entertainment-nya dari Jepang.
F&B-nya juga dari Jepang, supermarketnya semua dari Jepang. Nah, tentunya dia akan membawa teman-temannya juga dari Jepang, ya kan, tenan-tenan yang lain, ya. Jadi di sini mall ini akan sangat bagus, ya kan. Jadi dimana kalau apartemen yang ada mallnya itu biasanya apartemennya harganya kenaikannya lebih cepat. Untuk mau cari sewanya juga lebih gampang karena orang juga nyaman sekali untuk tinggal di hunian yang ada mallnya, ya, karena dia mau nonton, dia mau jalan-jalan, mau hangout, mau kumpul dengan teman, sangat nyaman sekali. Dan sini juga ada hotel, ya, bintang 4, di mana juga dilengkapi dengan ballroom untuk meeting dan event. Nah, ITB Technopark, salah satu tower, ya kan. Nah, ITB Technopark ini kenapa bisa ada di MM 2100? Nah, saya ceritakan sedikit, ya kan. ITB Technopark ini sudah lama persiapannya untuk di kawasan MM 2100. Dikarenakan MM 2100 ini tenannya lebih daripada 50% itu bergerak di dalam bidang otomotif mobil. Ya, jadi ITB Technopark di sini dia akan memfokuskan kepada nanoteknologi daripada otomotif, berkolaborasi dengan tenan di kawasan MM, Honda, Toyota, dan lainnya untuk research and development. Jadi mahasiswa bisa magang di situ, bisa melakukan riset di situ, berkolaborasi juga dengan universitas-universitas di Jepang untuk mengambil teknologi-teknologi terbaru yang akan dipraktekkan langsung di ITB Technopark di Fasanta Innopah di Cibitung. Jadi ini mencapai 10.000 mahasiswa, ya kan, untuk tahap pertama, dan selanjutnya akan ada universitas-universitas lainnya dari Jepang yang akan bergabung juga di Fasanta. Sekali lagi, Fasanta tidak pernah menjanji-janjikan, tapi kita memberikan bukti. Dan juga Geraha MM 2100 Hospital sudah topping off seperti yang tadi saya sampaikan. Ini merupakan fasilitas bagi hunian apartemen, supaya kalau ada kejadian bisa cepat diatasi. Nah, di sini ada 28 in 1. Jadi ini adalah satu kelebihan Anda membeli apartemen di Fasanta. Perlu Anda ketahui, dan ini sangat penting, apartemen itu harganya kenaikannya tinggi atau tidak, itu dilihat dari fasilitas. Apartemen itu nilainya itu paling tinggi di fasilitas. Dan Fasanta ini menyediakan 28 in 1 fasilitas yang integrasi, ya, nah, seperti adanya 3 hektar multi-layer park, nah juga adanya juga public wifi, ya kan, children daycare, sky lounge, sky garden, ya kan. Nah juga ada 1,5 kilo shopping street, dan juga ada function room biasanya untuk dipakai oleh tenant. Misalnya Anda ada yang ulang tahun atau Anda ada yang acara bersama, misalnya mau buka puasa bersama, juga bisa menggunakan function room yang ada di sana. Nah jadi ini adalah salah satu fasilitas yang diberikan dari Fasanta. Ingat, orang beli apartemen itu adalah beli lokasi dan fasilitas. Kalau beli apartemen nggak ada fasilitas, mendingan beli rumah. Ya, nah, jadi jangan salah beli, ya, karena banyak sekali produk saat ini diluncurkan untuk penjualan apartemen, tapi Bapak Ibu harus bisa memilih yang fasilitas mana yang terbaik dan lokasi mana yang terbaik, sehingga investasi Anda tidak salah. Nah, ini ada skate park sebagai fasilitas untuk anak-anak bermain di dalam multi-layer garden. Juga ada water playground buat anak-anak. Jadi anak-anak akan happy sekali. Bukan hanya water playground, juga ada kids club, ada theme parknya juga buat anak-anak. Nah, jadi anak-anak bisa bermain, orang tua bisa santai, bisa nonton di mall, ya kan? Ataupun, ya kan, bisa kuliah kalau misalnya mau melanjutkan kuliah. Dan juga ada onsen, karena kita tidak bisa pungkirin kawasan MM ini adalah 70% tenannya adalah Jepang, sehingga kita harus menyediakan fasilitas untuk orang-orang Jepang, yaitu onsen. Nah, Bapak Ibu, perlu kita ketahui kenapa harus membeli Fasanta Innopah apartemennya, karena hanya Fasanta Innopah yang menyediakan onsen, fasilitas onsen. Jadi kalau orang Jepang mau sewa, dia pasti pilih Fasanta karena ada onsennya. Ditambah lagi ada multi-layer garden dan juga ada 28 fasilitas lainnya. Tidak salah lagi, ini adalah a true one-stop lifestyle concept di dalam Fasanta Innopah. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan tentang shop houses, ya kan, yaitu ruko sepanjang 1,5 kilo. Ya, di sini kita bisa lihat view-nya dari Main Boulevard. Nah, shop houses, ya kan, kita lihat di sini, shop houses di sini juga sangat bagus sekali, sepanjang 1,5 kilo, di mana potensi marketnya kita lihat di sini. Seperti yang tadi saya jelaskan, ya, potensi market bukan hanya dari 10.000 mahasiswa, tapi juga dari ratusan ribu karyawan yang di dalam kawasan MM, belum lagi ditambah sekitar kawasan sekitar lainnya. Juga ada potensi juga dari tenan-tenan yang sangat besar di MM,
Seperti Bapak ketahui, MM 2100 itu 2000 hektar lebih, tapi tenannya hanya ada 350. Dibandingkan dengan kawasan industri lainnya, tetangga, itu ada 2000 hektar, tapi tenannya ada 1600. Sedangkan di MM 2000 hektar, tenannya hanya 350. Jadi kita bisa tahu dari sini bahwa tenan-tenan yang ada di MM ini adalah tenan-tenan skala besar. Karena memang pabrik-pabrik Toyota, Honda, itu semua ada di MM. Jadi kawasan yang lain itu sebagai supplier-suppliernya itu yang mensuplai ke pabrik-pabrik yang ada di MM. Jadi sebenarnya bisa kita ketahui big boys-nya itu ada di MM. Pusat ekspornya juga ada di MM. Jadi kalau kita nggak membeli di MM ini salah besar, ya. Nah, jadi di sini potensi marketnya kita lihat di sini ruko-rukonya di sini ini adalah ruko-ruko pertama yang ada di kawasan. Dan kawasan ini sangat membutuhkan fasilitas. Jadi apalagi dikelilingin oleh mall, ya, universitas, belum lagi 14.000 hunian apartemen. Jadi dagang apa saja di sini pasti ramai, ya. Tidak salah lagi antara beli, ya. Bisa lihat di sini, kita lihat ada di lantai 2-nya pun juga ada al fresco, jadi ada outdoor untuk F&B, ya. Ini sangat bagus sekali. Nah, kita lihat di sini daripada master plan-nya. Nah, ruko di sini mengelilingi daripada seluruh kawasan 12 hektar tahap pertama dari Fasanta Innova, ya kan? Semua menghadap jalan. Nah, shopping street ini dibagi memberi beberapa zona, di mana zona F&B itu zona yang berdampingan dengan mall, sedangkan zona yang tidak ada berdampingan dengan mall itu zona bebas. Tetapi untuk warna hijau itu adalah zona untuk komersial. Ya, jadi di sini di jalan besar. Nah, di sini saya jelaskan lagi bahwa ruko itu yang paling penting itu apa sih? Ya kan? Ruko itu paling penting itu adalah trafficnya, orang banyak yang lewat atau enggak. Yang kedua itu adalah parkir. Ruko yang disediakan di Fasanta Innova ini luar biasa karena menyediakan parkir yang sangat luas. Seperti yang Anda lihat di slide ini yang warna biru, itu ada 4 hektar podium parkir dengan 4 lantai. Podium parkir 4 hektar ini. Jadi menyediakan fasilitas parkir yang sangat besar. Karena apa? Kalau ruko tanpa adanya parkir, kita mau dagang apapun juga sangat sulit. Orang juga malas datang karena parkirnya susah. Sedangkan shopping street di Fasanta Innova ini tidak perlu khawatir mengenai parkir. Anda datang, Anda bisa masuk ke podium parkir, lalu Anda berjalan keluar untuk shopping street. Karena koridor shopping street ini sangat luas sekali dan sangat nyaman sekali untuk Anda bersantai ataupun berjalan kaki sambil melihat suasana shopping street. Dan tentunya di teras ini dengan konsep Jepang, ya. Mungkin Bapak Ibu berpikir, ini kenapa semuanya konsep-konsep Jepang? Perlu Bapak Ibu ketahui, konsep Jepang yang asli itu ada di MM 2100. Karena MM 2100 ini adalah pusatnya ekspat Jepang, bukan di luar daripada MM. Ya. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu ketahui. Dan ini luasan rukonya adalah 5x15. Ada yang 3 lantai maupun ada yang 4 lantai. Terutama yang di hook itu akan lebih lebar dan itu 4 lantai. Ada juga yang double fasad untuk yang ruko khususnya ruko F&B, yaitu ada 2 muka. Jadi satu muka menghadap jalan, belakangnya itu menghadap ke mall. Nah, ini satu ruko yang sangat bagus sekali untuk F&B. Nah, ini Anda lihat bisa ilustrasinya. Jadi ini rukonya langsung berhadapan dengan mall. Nah, di atasnya itu juga ada al fresco yang lebarnya 6 meter, ya, ke dalamnya 4 meter, 6 meter. Jadi orang bisa outdoor di F&B itu sangat baik. Dan kita lihat di sini juga shopping street, ya kan, dengan jalan yang sangat luas, ya kan. Orang bisa berbelanja di situ. Dan tentunya limited ruko yang ada di sini membuat para pedagang jual apa saja pasti ramai, ya. Nah, di sini ada izinnya bahwa Fasanta Innova ini telah memiliki izin resmi daripada pemerintah daerah. Nah, izin prinsip ini dengan nomor 161/3216/IP PMDN 2017. Jadi Anda tidak perlu khawatir bahwa izin di Fasanta Innova ini sudah jelas, ya. Anda tidak perlu ragu lagi untuk investasi di Fasanta Innova. Nah, sekarang saya akan jelaskan dengan Fasanta Apartment. Nah, apartemen tower di sini, untuk tower yang pertama yang akan kita launching, ini ada 3 macam ukuran, yaitu ukuran pertama adalah ukuran studio dengan luasan semi-gross, ya. Jadi kita di sini menjual dengan luasan semi-gross, ya Bapak Ibu, bukan gross, ya. Luasan semi-gross untuk studio adalah 26,19 meter persegi, di mana dalam satu tower, setiap lantainya itu terdiri dari 23 unit dengan 5 lift
ya kan, yang sebagai pendukung Anda. Jadi di sini liftnya juga sangat banyak sehingga Anda tidak perlu khawatir untuk menunggu terlalu lama. Satu lantai terdiri dari 11 unit studio, ya. Ada juga 6 unit one bedroom dan 6 unit 2 bedroom. Dan unit yang di sini semua bisa di-combine. Jadi mungkin Bapak Ibu merasa berpikir, wah yang studio kecil sekali cuma 26. Nggak usah khawatir Bapak Ibu, karena di sini semua bisa di-combine. Misalnya Anda beli 2 bedroom, Anda mau combine dengan one bedroom supaya jadi 3 kamar juga bisa. Ya, atau Anda mendapatkan luasan yang lebih luas juga bisa. Jadi di sini bisa di-combine, ya kan? Nah, ini studio, perspektifnya seperti ini, ya. Sangat bagus sekali. Di unit di marketing gallery juga sudah jadi. Anda bisa berkunjung ke sana untuk melihat langsung. Nah, untuk yang one bedroom, semi grossnya 34 meter persegi, ya. Nah, jadi di sini one bedroom ini sangat bagus, sangat convenience. Ini orang Jepang sangat suka dengan ukuran ini. Unitnya hanya terbatas, hanya 6 unit per lantai, ya. Dan juga ini perspektifnya, ya. Jadi sangat luas ruang keluarganya, ruang makannya, ya. Nah, untuk yang 2 bedroom, semi grossnya mulai dari 43 meter persegi, ya. Nah, ini hanya 6 unit juga per lantai. Nah, ini 2 bedroom ini unit yang paling favorit untuk dibeli, ya. Dan jadi harus buruan karena unitnya lebih sedikit. Nah, ini adalah artist impressionnya. Pembelian untuk apartemen itu menggunakan VVIP Pass, ya. Jadi dengan nomor urut pemesanan, dengan hanya membayar 5 juta per unit, Anda akan mendapatkan VIP Pass, yaitu nomor urut untuk Anda nanti memilih unit pada saat launching. Nah, jadi segera Anda bisa membeli, ya. Dan VIP Pass ini ada 3 tingkatan, yaitu ada Platinum Pass, ada Gold Pass, ada Silver Pass, dan yang regular. Ya, kalau Platinum itu artinya Anda dengan satu nama membeli langsung 5 lantai. Anda akan mendapatkan priority sebagai orang pertama yang memilih pada saat nanti launching. Kalau Gold Pass itu Anda membeli 3 lantai sekaligus dengan dalam satu nama. Setelah Platinum, jika ada Platinum, yang ada Platinum Pass, setelah Platinum Pass selesai, Gold Pass yang akan pilih duluan. Jadi Anda mendapatkan fasilitas untuk memilih lebih dulu jika Anda membeli 3 lantai sekaligus. Kalau Silver itu ada artinya Anda membeli 1 lantai, kalau regular artinya Anda membeli di bawah 1 lantai. Nah, itu setelah Silver memilih unit, barulah urutan yang regular. Ya, jadi kalau Anda mau memastikan Anda dapat unit, belilah minimal 1 lantai. Ya, jadi Anda pasti akan mendapatkan unit. Nah, ingat ya, unit sangat terbatas, ya. Nah, cara untuk memperoleh VIP Pass gampang, ya, dengan menyertakan KTP, NPWP, dan bukti transfer, juga mengisi form daripada VIP Pass. Anda bisa kirim ke developer melalui agent Anda bisa mendapatkan VIP Pass langsung, ya. Nah, jadi tata cara pemilihan unit nanti itu tidak diundi, tapi berdasarkan nomor urut yang ada. Jadi semakin cepat Anda membeli VIP Pass, semakin Anda bisa mendapatkan unit-unit favorit Anda dengan view yang terbaik. Keuntungan Anda mengambil Fasanta VIP Pass, yaitu harga pasti naik setelah launching. Anda akan mendapatkan harga khusus launching jika Anda membeli VIP Pass, ya. Dan Anda tidak perlu khawatir, VIP Pass ini Anda bisa 100% fully refundable jika Anda tidak jadi membeli. Nah, jadi juga Anda akan mendapatkan hadiah menarik pada saat Anda membeli unit jika Anda membeli VIP Pass, ya. Nah, jadi ada dari handphone, iPhone, Samsung S8, TV, ya, dan hadiah-hadiah voucher lainnya jika Anda memiliki VIP Pass dan Anda membeli unit pada saat launching nanti. Terakhir, ya kan, di sini saya menyampaikan 8 alasan kenapa kita harus membeli dan investasi di Fasanta. Yang pertama, Fasanta Innopark ini merupakan value for money product. Kenapa? Dengan harga cuma 279 juta termasuk PPN, artinya cuma 10 jutaan saja per meter cash, ya kan? Anda sudah bisa memiliki apartemen dengan fasilitas luar biasa, yaitu ada 28 in 1 fasilitas dan juga superior location, di mana terletak di interchange Jakarta Cikampek dengan JOR 2, di mana sekarang saat ini sedang dibangun elevated toll road, ya. Jadi ini lokasi dari Fasanta luar biasa, juga adanya stasiun LRT di sana dan MRT, juga ada persimpangan dengan automatic people mover. Jadi lokasi Fasanta ini luar biasa. Inilah salah satu alasan kenapa Anda harus membeli Fasanta, ya.
Juga high capital gain. Karena harga launching perdana di Fasanta Inopark saat ini itu adalah harga khusus. Harga yang Anda dapatkan pada saat sekarang itu adalah harga promo. Jadi setiap towernya kita akan dari developer akan menaikkan harga. Jadi Anda akan mendapatkan keuntungan daripada capital gain. Di samping itu juga Anda bisa menyewakan dengan rental yang tinggi, ya kan? Dan juga seperti Bapak ketahui, kelebihan daripada Fasanta Inopark itu adalah multi-layer garden pertama di Indonesia. Nah, mencapai 3 hektar, ini adalah satu fasilitas yang sangat nyaman sekali. Ya. Dan juga Green CBD yang akan dibangun sesuai arahan daripada Green Council. Ya, jadi ini juga merupakan Green CBD pertama di Indonesia. Yang terakhir, kenapa harus membeli Fasanta? Karena Fasanta memiliki direct access tol yang langsung. Ya. Jadi baik Anda dari utara, dari selatan, maupun dari barat, Anda bisa langsung turun, akses tol langsung mencapai Fasanta, ataupun Anda mau melanjutkan perjalanan, juga Anda bisa langsung memiliki akses masuk tol langsung di Fasanta Inopark ini. Jadi Fasanta Inopark ini ke depan akan menjadikan satu meeting point yang paling baik di kawasan timur Jakarta, di mana juga sebagai pintu masuk kawasan timur, nah, ada 100 hektar CBD yang akan dibangun di sana. Artinya Anda membeli sekarang, Anda pasti untung karena dengan jadinya CBD nanti 100 hektar di sana, Anda menjadikan satu kota baru. Dan tentunya kalau sudah jadi, harganya sudah pasti berkali-kali lipat. So, yang terakhir ya kan, I love Fasanta, ya kan. Thank you semua, ya kan. Semoga sukses dan salam sejahtera selalu. Thank you.